Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Intan Nuraini, Ira Mustika, dan Vita Marisa. Di sini kami ingin membahas tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Definisi dari sampel kecil. Apa itu sampel kecil? Sampel kecil yaitu jumlah sampel kurang dari 30. Maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z yaitu Z sama dengan min M dibagi S akar N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T merupakan nilai distribusi dari T, dan lambang ini merupakan nilai rata-rata populasi. X merupakan nilai rata-rata sampel, dan S merupakan standar deviasi dari sampel, dan N merupakan jumlah sampel dari X. Ciri-ciri distribusi T. Ciri-ciri distribusi T-student yaitu yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya ini dapat menempati semua titik pengamatan. Kemudian yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel atau besarnya jumlah N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Perbedaan antara skala Z dan skala T. 1,645 distribusi Z, daerah penolakan taraf nyata 5%. Skala Z, daerah tidak menolak HO, daerah penolakan taraf nyata 5%, 2,042. Dan skala T, daerah tidak menolak HO, distribusi T. Tahap menguji rata-rata hitung itu terbagi menjadi 3. Yang A, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesis alternatif HO dan H1. B, menentukan taraf nyata, apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. C, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Tahap menguji rata-rata hitung. Tahap menguji rata-rata hitung yaitu menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Contoh soal selebritis membahas dunia hiburan dan pendapatan para artis. Hasil wawancara terhadap 16 artis pria menunjukkan rata-rata penghasilan per bulan adalah 35 juta rupiah dengan deviasi standar 20 juta rupiah. Sedangkan terhadap 10 artis wanita menunjukkan rata-rata penghasilan 53 juta rupiah dengan deviasi standar 32 juta rupiah. Dengan taraf nyata 5%, apakah penghasilan artis wanita lebih tinggi dibanding artis pria? Jawabannya, desain hipotesis yang pertama, yang ini menunjukkan yang akan kita tolak di mana selisih pendapatan pria dan wanita sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif 1
pendapatan wanita lebih besar daripada pendapatan pria. Dengan batas krisis 5%, maka kita lihat tadi bahwa untuk wanita 10 derajat bebasnya ditambah 16 derajat bebasnya pria dikurangi 2 sama dengan 24. Sehingga T-tabel pada taraf 5%, 24 derajat bebasnya adalah 1,711. Bisa dilihat pada tabel T. Berikut statistik uji T. Kita peroleh standar deviasinya sama dengan 25,18. Kita masukkan untuk mencari variannya. Kita memperoleh 10,15, sehingga T hitungnya adalah perbedaan rata-rata antara dua sampel wanita dengan pria. Nah, di sini dunya sama dengan 0 karena tidak disebutkan perbedaannya berapa besar. Sehingga kita peroleh T hitungnya sama dengan 1,77. Kita bandingkan dengan T tabel. Tentu T hitung lebih besar dengan T tabel yang hanya 1,711. Dalam artian kita menerima H1. Nah, kita lihat batas rentangnya 1,711. Nah, nilai hitungnya 1,77. Berarti dia berada di sebelah kanan, berarti masuk dalam wilayah H1. Kesimpulannya, cukup bukti untuk mengatakan pada data yang bahwa penghasilan artis wanita lebih tinggi daripada penghasilan artis pria. Jadi, kesimpulannya adalah uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Hipotesis yakni dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika faktor-faktor membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang lain. Jadi itu saja materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.